Udah? Udah. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toili. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga tambah bahagia agar badannya lebih mantap lagi. Di percobaan kali ini saya akan mentutorialkan tentang bagaimana cara ganti cooler air kompresor. Ini cooler original ya. Nah, nomor serinya ini ayo. Nomor serinya di fokus bisa kelihatan tulisannya Pak ya. Oke, itu ya nomor serinya. Oke, fokus sudah. Nah, ini kalau original, ini pipa-pipanya yang di sini ini pipanya besi ya kawan, bukan tembaga. Tapi kalau yang KW itu ininya tembaga ya kawan. Jadi kalau tembaga itu pipanya tidak kuat. Jadi karena ini kan sebagai media pendingin yaitu cooler, harusnya kalau asli kan seperti ini besi nih. Jadi pas saat suhu panas pipanya ini tidak jebol. Tapi kalau pipanya tembaga, suhu panas tembaga kan tidak kuat ya, gampang panas, dan kalau apalagi bertekanan tinggi jadi jebol kalau tembaga. Nah, ini bahannya dari besi, jadi pipa besi. Jadi pipa besi kan lebih tahan untuk panas, apalagi ini bertekanan tinggi ya. Nah, ini bisa mencapai 30 bar. 30 bar kalau semua pipanya tembaga ya, kalau pas panas tekanan tinggi jebol. Nah, makanya ini yang original nih dia menggunakan pipa besi. Nah, ini baru ya bro, ini untuk safety valve, pressure gauge, ini tekanan in out sudah. Yang bawah sini adalah drainasenya. Oke, belakangnya seperti ini tempat intake filter ya. Oke lah, begitu aja ya bro. Kita saksikan video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapat tutorial update berikutnya, biar bisa langsung dikasih tahu. Oke bro. Oke kawan, ini kita mulai eksekusi ya kawan. Jadi kita buka dulu pipa penghubung dari cooler ya ke low pressure valve ya. Dan coolernya ini cooler KW ya, imitasi. Jadi dan pipa ini pun saat dibuka nanti kalau diganti dengan yang baru, yaitu cooler baru,
ukuran pipa ini pun tidak sama lagi sebentuk awal ya, harus dirubah juga menggunakan kompor ya. Nah ini untuk bagian atasnya dari combination valve cooler ya, cooler udaranya. Dan sistemnya di dalam itu agak bersih ya, masih bagus. Klep-klepnya juga masih bagus bagian dalamnya. Lalu dari manakah sebenarnya bunyi itu? Wah, nanti akan saya tunjukkan ya di mana letak bunyi itu ya. Nah ini saya juga membongkar untuk cover kipas ya, menggunakan kunci 17, dan cover kipas ini berfungsi untuk dan ini bautnya sudah saya buka ya, 2, dan ada baut-baut juga untuk cover ya yang lain-lain, dan di sini saya tidak rekam semuanya. Intinya ada baut-baut yang bersangkutan dengan cover-cover itu harus dibuka ya. Di sini menggunakan kunci 13. Kita buka saja ya. Jadi baut yang ada di sini kalau bisa ya, baut-baut itu bisa nempel ke ya, ke fan ya. Jadi fannya itu kalau kejatuhan baut ya hancur ya fannya. Nah ini untuk penghubung pipa dari high cooler. Jadi intercoolernya ini menghubungkan ke intake filter ya. Nah ini setelah penghalang-penghalangnya sudah dibuka semua, baru bisa kita buka penutup cover ini ya. Jadi kita angkat saja. Di sini agak keras ini bukanya, jadi saya menggunakan kunci sebagai pencongkel saja. Nah ini ya, di dalamnya sini ada fan ya, dari bahan aluminium ya. Makanya tadi saya sarankan apabila ada baut-baut itu kalau bisa dipasang semua ya. Terus takutnya baut yang masih nggak gantung di dinding-dinding, takutnya kalau tidak dipasang bautnya itu kepala murnya itu bisa jatuh ke fan-nya ya. Jadi fan-nya hancur kalau semama kejatuhan baut itu. Dan di sini juga ada penghubung untuk drainase ya, drainase dari air cooler. Dan di situ ada solenoid valve ya. Jadi pas saat start pertama itu membuka ya. Nanti kalau sudah tekanannya sudah agak stabil, dia otomatis menutup ya. Ada timernya, dan itu juga tidak boleh bocor ya. Kalau bocor ngisinya itu lama ya, karena tekanannya bocor.
Di bawah situ juga ada baut, yaitu baut dudukan ya. Bautnya di sini saya menggunakan baut 13. Setelah baut bawah dudukan dilepas, baru kita bisa angkat cooler yang akan kita ganti ini. Jadi cooler ini sebenarnya bisa dipakai, cuma kalau sering ngelas saja intinya, karena dia tidak tahan di suhu panas. Karena tembaga itu kalau kena suhu panas dia itu memanas terus lemah ya, tahu-tahu putus. Kalau putus bocor ya. Dan mungkin kalau untuk tembaga yang tebal mungkin tidak apa-apa ya, tapi ini kayaknya tembaganya tembaga tipis ya. Ini saya sudah sering las yang bocor-bocor, atasnya juga saya las ya, bolak-balik bocor ya. Jadi dalam penggantiannya ya tentunya nepel-nepelnya kita pindah semua ya ke cooler yang baru ya. Ya, video ini saya bikin ya agak lama-lama lah. Kalau kira-kira sudah bisa agak dipahami ya bisa dilompati. Tapi bagi pemula, saya khususkan untuk pemula, saya memang video ini saya bikin. Nah, ini saya berikan oli ya, biar seal tipnya itu tidak rusak ya, dan di bagian dalam juga dikasih oli. Dan pastikan ya untuk di situ saya pas pengecekan, di situ ada sebuah besi ya bekas tap, yaitu membuat thread, dan di situ ada kerusakan ya, maksudnya ada sebuah besi sedikit kecil saya ambil. Pastikan di situ tidak ada gram-gram besi ya, agar nanti tidak merusak klep ya, klep intake-nya ya. Dan di sini juga untuk nepel drainasenya. Nepel drainase ini menggunakan kunci 19. Dan cara penggunaan seal tipnya seperti itu ya kawan, ke arah kanan. Biar kan ikatnya kita kan ke arah kanan ya, jadi seal tipnya itu saat diputar ke kanan itu searah ya. Jadi nah, untuk baut yang ini ada gantinya ya, tapi gantinya ini bautnya panjang-panjang, bagusnya yang pendek ya. Dan nanti saya tes dulu untuk kedalaman dari baut tanamnya yang untuk dudukannya ya. Itu juga dengan pressure. Jadi di pressure gauge itu ada nepel, dan di situ juga ada penghubung untuk mengatur arah pressure gauge ya, maksudnya arah pantau. Nah, di situ juga kita kasih seal tip ya teman, biar aman. Dan di sini biasanya ya di cooler ini kalau yang
ya sudah lama tidak dibersihkan itu biasanya ada arang karbon. Jadi dalam sistem itu harus dibersihkan juga ya, maksudnya sampah karbon itu dibersihkan kalau pas saat dibongkar, dan dicek juga safety valve-nya apakah masih bagus atau tidak ya. Dan situ kan ada terlihat klepnya seperti ada karet. Kalau di lubang-lubangnya itu terlihat bocor-bocor ya berarti. Nah ini saat saya sebelum pasang saya mau tes ya, mencari dari manakah bunyi itu. Ya ternyata bunyi itu dari baut yang longgar ya, bagian bawah ini. Jadi karena baut ini longgar, maka penutup dari turbin kipas ini nempel ke bodi ya. Jadi karena nempel ke bodi ya, nah, jadi yang bunyi itu nempel ke kipas ini. Kenapa ya? Biasanya sih hancur menggunakan kipas yang pastikan lagi ya kalau dia itu tidak longgar-longgar ya, melakukan bagian besar melakukan kameranya hancur. Nah ini kameranya yang diganti baru diganti karena baut longgar hancur. Oke, kita tes lagi apakah benar dari baut yang longgar itu. Nah ini ya sudah dites, alhamdulillah bunyi itu tek-tek-tek-teknya sudah hilang. Kita cek di tempat lain ya, dari klep-klepnya ternyata aman. Ternyata bunyi itu hanya dari baut yang longgar. Oke, gitu saja. Ya kita pastikan lagi ya switchnya itu posisi off, dan alangkah baiknya ya kita cek juga klepnya untuk meyakinkan bunyi itu tidak terletak pada klepnya. Ini di posisi klep low press valve. Nah, saya lepas. Saya cuma untuk mengecek aja apakah ada masalah di klepnya ya. Biasanya kalau ada masalah itu klepnya itu berwarna hitam, banyak karbon ya, intinya kotor ya. Sebelum pemasangan ya karbon walaupun cuma sedikit kita bersihkan ya, baik kita bisa gunakan majun, kain atau apa aja yang bisa membersihkan ya, dari solar ya bisa. Tapi di sini karena sampahnya sedikit ya, menggunakan majun saja bisa. Ya itu ya, sudah agak bersih. Kalau bersih kita bisa yakin bahwa bunyi itu bukan dari klepnya ya, tetapi ya itu aja dari kipas yang nempel bodi. Oke, dalam pemasangannya diperhatikan ya, maksudnya ada ring tembaga untuk bagian luar dan dalamnya itu harus masuk ke noknya ya, jangan sampai miring. Kalau miring bocor, nah itu ya terlihat. Nah ring tembaganya masuk ke jalannya ya, maksudnya ke noknya lah intinya. Nah kalau sudah yakin masuk seperti itu, baru kita pasang bautnya satu saja dulu. Ya
biar yang penting intinya sudah mapak dulu lah, udah terpasang sedikit. Nanti selanjutnya proses pengikatan ya, dan dalam proses pengikatan ya pakai sistem silang biar presnya rata. Dan pastinya biar tidak bocor ya kawan, tidak miring. Kalau miring bocor. Ini di sini menggunakan kunci nomor 17 ya. Ini kompresor merek NK. Dan ini saya tunjukkan lagi ya hasilnya. Dan ini adalah pemasangan baut ya, jadi bautnya itu saya pasang duluan. Saya pastikan mentoknya sampai seberapa ya, apakah dia nanti setelah dipasang bisa mengikat. Dan pastikan juga dratnya itu sama ya, jangan sampai nanti drat sama bautnya nggak sama. Nah di sini tuh bautnya yang sebelah kanan itu kepanjangan ya, harus dipotong. Tapi saya cari baut yang lain ya, yang penting. Nah ini, dan saya sudah temukan ya baut tanah. Oke, sekarang proses pemasangan ya coolernya ya. Jadi ya kita masukkan saja di baut yang di atas. Ternyata di coolernya ini gantung ya, maksudnya tidak mapak untuk bagian bawah, makanya harus disetting lagi ya, itu gantung sakit ya, maka harus dilepas lagi. Dan solusinya yaitu kita palu ya bagian atasnya. Nah kita palu agar bisa dudukannya di bagian bawah itu mapak lah. Soalnya kalau tidak dipalu cuma mengandalkan baut saja, apalagi baut tanamnya tadi itu pendek, takutnya malah dol. Dan kalau semua tidak ada bautnya nanti kocak ya, nanti kocak akan menimbulkan bunyi baru. Ya harus dipasang ini bautnya bawah ya, biar aman. Dan pastikan ya bisa kencang. Nah ini saya sudah kencangkan karena baut dua-duanya sudah masuk ya. Nah ini sudah kencang. Oke, tidak usah terlalu kencang sekali ya, perasaan saja, karena ini baut kecil ya, yang penting sudah ngikat. Ini kalau kencang-kencang malah dol ya, ya namanya ngerusak itu. Kita perbaiki malah ngerusak. Nah setelah itu baut untuk penahan bagian atas ya. Oh ya, untuk head combination valve bagian atas itu bautnya itu di bawah itu ada dua ya, yang sudah mengikat dari awalnya, dan baut pengikat untuk ke coolernya. Jadi walaupun dibuka baut yang bagian atas itu, untuk head silindernya itu tetap tidak berpengaruh ya, karena sudah dik. Dan disinilah masalahnya, karena apa? Ya ini ya prosesnya ya, siapkan pemadam ya, apar. Di sini saya menggunakan powder. Kita bakar menggunakan kompor ya. Nah kita panasin dulu pipanya, soalnya kalau pipa ini dalam keadaan dingin susah sekali ya dibengkokkan ya, karena keras ya.
kita panaskan saja biar lembek ya, besi itu bisa agak lembek sedikit. Dan ini lampunya mati-mati ini karena tiupan blower ya, blower kamar mesin. Dan memang kamar mesin ini lumayan panasnya. Jadi memang harus pakai blower. Nah di sini ya masih ada selisih ya. Jadi pipanya belum masuk ke drat. Kita arahkan lagi. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak pipa ya. Memaksakan kehendak pipa. Jadi kalau kira-kira kurang pas ya dibakar lagi. Maksudnya dipaskan lah biar dratnya itu bisa masuk. Sama ya, kalau orang dipaksa itu kayaknya jadi nggak enak gitu rasanya. Pipa juga ini nggak mau dipaksa, akhirnya dengan pemaksaan itu dipanasi akhirnya mau. Ya enggak seperti itu juga ya kawan. Pokoknya intinya kalau besi ya harus ikut maunya kita ya. Kita jangan kalah sama besi. Oke ya, nah kalau sudah panas kita bengkokkan lagi ya, jangan terlalu banyak lah, pokoknya kira-kira yakin sudah pas. Nah itu tadi yang saya panaskan untuk bagian atasnya ya, tadi kan bagian bawah, dan ini untuk bagian atas yang saya bengkokkan lagi, yang saya sesuaikan ya, dipanasin lagi karena tadi itu masih hitungannya mili ya kawan. Kalau besi itu hitungannya mili ya, maksudnya kita harus perasaannya itu harus tepat ya. Jadi untuk nepelnya kita longgarin dulu, semuanya dilonggarin lah intinya. Yang penting bisa masuk dratnya dulu, nanti pengikatannya terakhir. Nah ini ya, setelah masuk, nah untuk atasnya juga ya harus masuk juga dratnya. Dan pipa ini masih dalam keadaan panas ya. Nah kalau kita ikat kan nanti bisa fleksibel. Nah, menyesuaikan. Jadi pipa ini jangan langsung dingin ya. Kalau dingin ya nanti enggak fleksibel nanti intinya. Sekarang ini untuk pipa bagian atas ya. Dan untuk pipa bagian atas ini wah banyak selisihnya, adalah 5 cm. 3 cm. Selisihnya sekitar 3 cm ya, kita bakar lagi bro. Jadi tadi itu kan mekar ya, jadi kita ingkupkan. Kita tekuk sedikit biar posisinya itu agak mengkelung lagi, mengkelung masuk ya. Di sini saya menggunakan gripnya pipa ya, tapi mungkin kalau di kapal-kapal lain itu kita bisa menggunakan ragun atau linear ya. Ya untuk menjepit lah Pak, intinya barang untuk menjepit pipa dibakar, kemudian bisa kita tekuk kemana yang kita inginkan ya. Nah, di sini saya menggunakan grip pipa ya, tidak masalah. Dia apa aja lah, yang penting bisa nahan pipa itu untuk bisa dibengkokkan ya. Dalam pengikatannya ya, kita ikat saja, pokoknya pelan-pelan, semuanya harus adil ya. Harus rata ya, yang penting intinya tidak bocor.
Emang kalau kerja mesin itu harus sabar ya bro, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan satu aja ya bisa bongkar lagi. Pelan-pelan, santai. Dan apalagi kalau semua nggak sabar begini dalam pembangkuan pipa begini ya, bocor dibiarkan, hasilnya dalam pengisian ke botol angin malah lama ya. Bahkan kalau pipa yang bocor itu mengakibatkan panas dan itu bisa berbahaya. Nah, ini pipa sudah selesai. Ya, di sini saya akan start dengan maksud yaitu membuang sampah-sampah ya. Siapa tahu ada sampah-sampah di dalam ya, yaitu sampah karbon itu bisa keluar. Dan untuk nepel bagian di cooler yang baru itu juga untuk drainasenya juga belum saya tutup, belum saya pasang maksudnya, agar kenapa ya, sampah-sampahnya itu bisa keluar dari sana ya. Nah, ini kira-kira sudah bersih, sudah kita pastikan off. Nah, kita pastikan off ya, maksudnya switchnya ya, jangan sampai muter, itu bahaya ya. Tangannya bisa putus ya. Super bahaya ya. Kena sambelnya aja bisa putus, apalagi kena kipas itu ya. Nah, ini adalah pipa drainase tadi yang saya bilang yang belum saya pasang. Nah, agar sampah-sampah karbon itu bisa keluar dari situ, dari bawah situ. Dan ini saya hubungkan ke solenoid valve-nya ya. Dan nanti kita akan bikin tutorial tentang solenoid valve ya, dan cara servisnya. Tapi belum di video ini. Di subscribe dulu, bunyikan loncengnya biar mendapat tutorial berikutnya. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, kita tes lagi. Kalau di ini kan sudah bunyi, ini tekanannya pun sudah beda, lebih kuat lagi tekanannya. Karena apa? Karena solenoid di bagian aftercooler, di bubur cooler dan aftercooler ini sudah tekanannya mengumpul ya, jadi tenaganya lebih mantap. Oke, selalu pastikan ya sudah off ya, jangan sampai tombolnya itu di posisi auto, tahu-tahu jalanan bahaya. Nah, setelah yakin ya kita pasang ya, kita pasang. Covernya ya, jadi kita masukkan dulu baut bagian atas dulu, dan untuk selanjutnya mengikuti ya, pastikan ya, maksudnya baut-bautnya itu sudah pas ya, dan bodinya itu tidak nempel ke kipas ya, seperti itu ya kawan. Itu di atas itu ada menggunakan baut 19.
Dan untuk baut-baut yang lain itu ya di bagian samping itu menggunakan baut 13 ya. Dan cover ini wajib ditutup karena anginnya itu biar bisa fokus ke cooler ya. Untuk mendinginkan udara teman-teman ya. Nah, ini adalah baut cover ya, yang kecil-kecil, dan kita ikat ya yang kencang, terutama untuk baut yang di bagian dalamnya itu ada bautnya ya. Jangan sampai bautnya itu tertinggal ya, tidak dibaut, dikhawatirkan bautnya nanti bisa jatuh dan mengenai impeller kipas, dan akhirnya impeller kipasnya hancur karena kena baut itu, kan sayang ya. Dan pastikan covernya itu tidak nempel ya. Oke, ini bautnya pipa penghubung ini sudah dibikin kencang ya. Pastikan tidak bocor ya. Oke, alhamdulillah setelah pemasangan ini alhamdulillah sudah selesai ya kawan. Oke, kita tes. Kita buka ya, ini dia ya hasilnya, tekanan awalnya. Nah, pokoknya yang penting intinya tekanan naik ya, namanya naik agak cepat lah. Itu masih tekanan 20 nah, ini sudah bunyi. Kita cek-cek ya, siapa tahu ada yang enggak jelas. Yang penting aman ya bro. Nah, di sini tekanannya ya, kita lihat, dan naiknya alhamdulillah agak lumayan cepet ya. Nah, itu lama-lama naik terus ya. Dan dalam kompresor ini juga kita cek juga di solenoid valve-nya ya. Nah, ini untuk low press, yang kalau yang sebelahnya sana tadi itu high press. Dan pastikan ya sambung-sambungannya tidak ada yang bocor. Dan saya di sini akan mengecek solenoid valve-nya ya, apakah ada kebocoran. Jadi kalau di solenoid valve ini ada kebocoran, maka pengisiannya itu bocor ya, jadi tidak bisa fokus ya, akan lama nanti dalam pengisiannya, ngoplos ya. Nah, ini posisi masih mesin jalan ya, kita buka aja nggak apa-apa. Jadi kalau mesin jalan ini kan, kalau solenoidnya rusak itu akan keluar angin dari situ ya, karena klepnya itu tidak mampu menutup ya. Jadi sistem kerjanya dia kalau dimatikan langsung anginnya keluar. Nah, ini ya, anginnya keluar, habis itu tutup. Nah, kalau yang seperti itu bagus ya, tapi kalau seumpama pas saat di start habis itu dia nggak mau nutup lagi ya, berarti solenoidnya perlu diservis. Nah, nanti suatu saat saya akan bikin servis solenoid valve ya. Subscribe dulu, bunyikan loncengnya biar mendapat tutorial baru berikutnya.
Oke ya kawan, alhamdulillah ya, proses ini sudah selesai ya kawan. Oke, ini ya tekanannya sudah berapa? 22, dan itu lanjut terus ya sampai penuh. Oke ya kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar video ini bisa tersebar untuk pelaut yang lain atau masinis-masinis mekanik biar lebih banyak tersebar manfaatnya, dan semoga tambah bahagia. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.